Selamat siang Kota Kasablanka, apa kabar di siang hari ini? Semoga semuanya masih semangat. Saya mau mengumumkan ada yang menarik di Jakarta Marketing Week hari ini untuk rekan-rekan pengunjung Kota Kasablanka. Jadi yang belum merapat di Grand Atrium, yang belum melihat Jakarta Marketing Week silahkan untuk merapat dulu karena untuk mendengarkan ada yang menarik ini. Ada yang menarik dari Poki karena ada beberapa gamifikasi dan juga ada hadiah untuk rekan-rekan sekalian yang bergabung dan mengikuti Capture Your Poki Crush Nuts Moment. Apa sih Poki Crush Nuts ini? Caranya adalah rekan-rekan akan bisa mendapatkan hadiah dari Poki jika mengikuti Poki Crush Nuts Moment ini. Coba didengarkan baik-baik ya gimana caranya dapat hadiah dari Poki. Pertama, rekan-rekan boleh mengunjungi booth Poki yang ada di sebelah kanan panggung dan juga cicipi Poki Crush Nuts di booth Poki di Jakarta Marketing Week yang ada di Kota Kasablanka di tanggal 15 sampai tanggal 19 Mei nanti. Jangan lupa dicicipi dan jangan lupa beli Poki Crush Nuts-nya ya. Setelah itu rekan-rekan silahkan follow @pokiid di Instagram atau di TikTok. Lalu jangan lupa untuk upload fotonya momen mencicipi dan makan Poki Crush Nuts di Instagram Story rekan-rekan, di feed-nya dan juga di TikTok rekan-rekan sekalian. Jangan lupa tag @pokiid, sertakan hashtag PokiJMW, hashtag PokiCrush, dan pastiin akun teman-teman tidak di private. Pemenang dari challenge ini akan diumumkan di official Instagram @pokiid. Hadiahnya dapat apa sih gitu ya? Poki akan bagi-bagi e-wallet masing-masing senilai Rp200.000 untuk 5 pemenang. Nah rekan-rekan jangan lupa ya, jangan sampai ketinggalan di Poki Crush Nuts Moments ini sampai 19 Mei 2024 hanya di Jakarta Marketing Week. Oke rekan-rekan, bagaimana nih? Kita akan masuk ke sesi selanjutnya ya. Nah di Jakarta Marketing Week biasanya sesinya akan berlangsung terus selama 5 hari dan ada banyak insight-insight menarik seputar marketing, aktivasi brand dan juga akan ada berbagai entertainment session yang teman-teman bisa ikuti selama 5 hari. Oke, dan juga temanya di Jakarta Marketing Week 2024 ini adalah Human Tech Impact yang berlangsung selama 5 hari dari tanggal 15 hingga 19 Mei 2024 di Grand Atrium Kota Kasablanka. Panggung JMW dihiasi oleh kursi Herman Miller disponsori oleh Review Design. Oke rekan-rekan sekalian, kita akan masuk ke sesi berikutnya yaitu The Beauty and the Beast of Generative AI, Implication on Businesses. Nah, kali ini kita akan berbincang mengenai dampak generative AI terhadap bisnis dan bagaimana sih kita selaku seorang marketer atau seorang entrepreneur menyiasati penggunaan generative AI. Rekan-rekan bisa sekalian merapat ke Grand Atrium untuk mendapatkan diskusi menarik ini dan juga bisa langsung mengikuti diskusinya di panggung Jakarta Marketing Week. Sesi ini akan dipandu oleh moderator kita, Bapak Dr. Jeki Masri. Halo, selamat datang Dr. Jeki. Ya. Oke, dan untuk memandu diskusi panel, nah siapa aja sih panelis kita ya? Pertama ada Mas Sachi Hongo, Product Development and System Improvement Bank BCA, sudah hadir di tengah-tengah kita. Setelah itu kita akan dengerin juga Mbak Halisah Ulfa, Software Engineer di blibli.com. Ada Mas Sergio Rian Wibisono, founder PT Padma Digital Indonesia. Oke, dan gak cuma kita mendengarkan diskusi, kita akan mengikuti observer opinion. Siapa sih observer kita pada siang hari ini? Ada Bapak Dr. Sahat Hujaulu, Faculty Member School of Business Management Institut Teknologi Bandung. Selamat datang panelis dan moderator. Sebelum kita masuk ke diskusi panel, kita akan saksikan terlebih dahulu presentasi dari moderator kita, Bapak Dr. Jeki Masri mengenai sesi generative AI kita siang kali ini. Kepada Dr. Jeki, silahkan naik ke atas panggung.
Oke, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kita akan mulai sesi ini. Saya Jackie dan nanti kita akan ada 3 bintang tamu kita dan 1 superstar kita yang akan memberikan observer opinion, Pak Dr. Sahaduta Julu. Hujaulu, bener Pak ya? Huta Julu bener, ya Huta Julu. Itu penting tuh nama, nggak boleh salah nanti. Ini marga kan penting sekali ya Pak ya. Oke, terima kasih sudah hadir Pak Sachi, kemudian ada Mbak Kalisa dan juga Mas Sergio ya. Terima kasih sudah hadir. Nah sebelum kita mulai, akan ada beberapa hal yang saya tunjukkan sedikit di layar sebagai berikut ini. Ini kalau kita lihat, ini data dari BPS, diakses dari Kompas juga ya. Kita lihat ada banyak sekali penyesuaian penghasilan pekerja dengan bantuan AI. Kita lihat tuh yang warna oranye itu adalah rata-rata penghasilan normal, tapi setelah ada pakai AI turun tuh penghasilannya. Kenapa begitu? Karena bisa melakukan cost cutting. Pengurangan tenaga kerja itu baru dari satu aspek. Dan kita lihat yang merah itu adalah dampak AI terhadap berbagai industri. Dari pertanian, konstruksi, real estate, dan juga macam-macam perbankan dan sebagainya. Ada 3 mungkin ya kalau kita lihat yang lebih lanjut ya. Ini lihat nih, dampaknya ke 17 sektor ya kan. Dimana diberikan ada 26, hampir 27 juta orang dapat dibantu atau dibuat lebih efisien dengan teknologi AI. Kalau kita mendengar kata efisien, berarti ada bagian di dalam income statement kita yang biaya berkurang atau hilang, seperti itu. Nah ini nih, sektor informasi, komunikasi, sektor keuangan, dan sektor jasa, 3 yang paling terdampak oleh teknologi AI ini. Ini kalau kita zoom lebih lanjut, yang 3 tadi ya, ini datanya dari, sekali lagi dari BPS ya, dan diolah oleh Kompas. Kita lihat itu, dampaknya terhadap sektor industri, sampai lebih dari 50%, bahkan mendekati 60% kita lihat. Rata-rata penghasilan sebelum pakai AI itu 3, sekian, 4, sekian, tetapi setelah pakai AI lihat tuh penurunannya tajam sekali. Ini yang mungkin dikhawatirkan oleh banyak orang, kita kerjanya apa nih setelah ini? Ya kan seperti itu. Nah disitulah nanti kita akan mendiskusikan dampak ini langsung kepada narasumber kita untuk melihat lebih lanjut bagaimana dampaknya dalam bisnis. Untuk itu saya akan mengundang ke atas panggung. Pertama Pak Sachi Hongo, silakan Pak Sachi untuk tampil ke sini, silakan. Kita berikan tepuk tangan dong untuk Pak Sachi Hongo. Beliau adalah Product Development and System Improvement Bank BCA. Kemudian kita undang juga untuk Ibu Kalisa Ulfah. Beliau adalah Software Engineer in Blibli.com, silakan. Dan last but not least kita undang juga Pak Sergio Rian Wibisono. Mari silakan. Founder PT Padma Digital Indonesia. Silakan. Oke, kita akan mulai saja diskusinya, kita relax saja diskusinya. Mungkin tadi kita sudah lihat ya, selamat datang di acara ini di Jakarta Marketing Week. Dan tadi kita sudah lihat tadi dampak AI terhadap berbagai industri ya. Datanya kita ambil dari BPS ya. Sekarang kenyataannya di lapangan bagaimana nih? Gimana benar-benar, 1 dampaknya ke perusahaan, pertama, kedua dampaknya ke customer misalkan. 2 ini aja dulu lah, kita lihat seperti itu. Mungkin mulai dari Mas Onggo, silakan. Oke, thank you Pak Jeki ya. Jadi kalau kita lihat di industri finansial sendiri, ini dampak dari penggunaan AI itu bisa kita lihat dari kegiatan yang paling kecil, kayak administrasi gitu. Kita ngirim email ke teman-teman di organisasi. Itu kan dulu kita harus buat badinya dulu nih. Sekarang udah ada Gen AI, kita tinggal tanya nih ke pakai ChatGPT ataupun tools yang lain, ya udah tolong generatin email untuk divisi A, divisi B gitu. Jadi itu kayak mempermudah operasional kita. Itu yang basicnya ya. Setelah itu nanti kita mungkin bisa aplikasikan ke produk kita di financial dan lain-lain. Jadi memang secara keseluruhan banyak. Memang lebih efisien secara proses dalam value chain perusahaan, memang lebih efisien. Benar. Ya? Kalau manfaatnya ke customer kira-kira? Customer, kalau mungkin ini saya berbicara masuk ke area marketing ya, walaupun saya bukan divisi marketing ya di perusahaan ya. Jadi mungkin teman-teman di marketing di perusahaan saya bisa kayak, oh
dengan ini kita bisa compare marketing campaign untuk bank A, bank B, bank C, kita mau launching produk baru nih, kita kerjasama nih sama tim produk, tim engineer, ini oke nggak ya campaignnya gitu. Jadi bisa lebih kompetitif berarti ya? Bisa lebih kompetitif ya. Nah sekarang ini aku mau nanya ke Mbak ya. Kalau kita lihat sekarang pengaruhnya tadi kita lihat tuh kan, katakanlah orang dipotong lah, ya penghasilannya menurun itu menurut data tadi dia. Itu kira-kira ada keresahan nggak sekarang di banyak perusahaan karena penggunaan teknologi AI ini, orang-orangnya nih kira-kira? Mungkin sebenarnya kalau dari sisi e-commerce ya secara general, dampak AI-nya itu belum seberasa itu ya untuk pekerjaannya ya, karena kita apalagi kalau dari sisi tech kita justru lagi gencar-gencarnya nih nge-development. Karena dari awal memang tech company ya? Iya, karena dari awal kita tech company. Iya, benar. Tapi kira-kira kalau kita lihat tetangga sebelah nih yang bukan tech company yang konvensional tuh, mungkin mau share, silakan. Ini gimana nih kira-kira? Ada keresahan nggak? Wah nih gue kerjanya apa nih abis ini ya? Ini semua di take over oleh AI, silakan. Ada sekali Pak Jeki. Gimana jelasin? Terutama kita yang menjadi software engineer di sini itu. Oh, oke. Sebenarnya muncul juga pertanyaan itu, apakah suatu saat kita akan digantikan oleh AI? Karena sebenarnya ChatGPT aja dia sudah bisa menulis kode. Nah tapi sebetulnya menurut saya kalkulator tuh tidak mengeliminate kebutuhan soal mathematician. Dengan adanya kalkulator kita tetap butuh orang, ya kan. Nah menurut saya sebenarnya AI itu after all at the end of the day itu just a tool. Kita menciptakan AI itu untuk membantu kita supaya lebih produktif. Dan bukan berarti AI bisa menggantikan kita dalam pekerjaan kita gitu sebagai software engineer gitu ya Pak. Memang dia bisa nulis kode, tapi tetap perlu orang ya, untuk menyelesaikan masalah, terutama namanya engineer kan perlu desain, analisis dan implementasi, dan kemudian di 2 step pertama itu sangat diperlukan kreativitas. Nah itu yang kita belum bisa ajarkan ke AI, karena kita saja belum bisa mengkuantifikasi sebenarnya kreativitas itu apa sih di manusia. Iya, sangat abstrak ya. Iya, nah itu sesuatu yang AI itu belum bisa. Jadi dia bisa membantu kita dalam saya misalnya mau nulis kode yang algoritmanya basic tapi saya malas mikir, saya bisa minta ChatGPT untuk nulisin buat saya. Nah gitu. Silakan nambahin. Mungkin mau nambahin juga sebenarnya kayak dengan AI ini kan mungkin beberapa lapangan pekerjaan jadi kehilang ya, tapi ada juga lapangan pekerjaan jadi timbul gitu. Misalnya kita jadi kayak harus nge-train datanya, kayak mungkin pekerjaan kayak ya nge-coding AI-nya juga, machine learning dan sebagainya. Kalau saya lihat di Singapura misalkan, itu banyak pemerintah mengeluarkan anggaran besar untuk melakukan upscaling, rescaling dari orang supaya tetap compatible dengan zamannya yang sangat tech-centric ya, kurang lebih seperti itu ya, sangat tech sekali. Kira-kira kalau di Indonesia Anda nggak upaya ke situ, atau mungkin apakah ini masih menjadi tanggungan perusahaan untuk mengembangkan orang-orangnya? Kalau di Singapura kan mereka invest di orang-orangnya di Singapura, ayo dong kita perlu upscaling, rescaling gitu ya, supaya tetap relevan. Ya mungkin karena ya mereka negara sekecil itu harus tampil kuat kan. Tapi kalau di Indonesia Anda ngeliatnya gimana kira-kira? Di Indonesia sebenarnya sayangnya kita belum berpikir seperti itu sih Pak. Jadi itu masih menjadi tanggungan perusahaan terutama swasta. Memang ada banyak perusahaan dan pemerintahan yang sudah mulai aware dan mulai mengeluarkan budget untuk itu. Tapi masih jarang, bahkan di Indonesia ini perusahaan-perusahaan yang memang fokusnya di AI gitu. Kalau di Singapura mah udah. Kalau di BCA gimana? Rekrutmennya apa sudah mulai yang ini orangnya ngerti nggak apa gimana nih? Kan itu berpengaruh juga ke talentnya kan ya? Benar. Ini disclaimer sekali lagi, saya bukan tim HR, bukan tim keuangan. Tapi di BCA sendiri kita memang ada tim R&D khusus untuk yang kayak Gen AI ini. Kita namainnya tim improvement lah di IT kita. Jadi memang secara anggaran itu masuk ke timnya IT kita. Tapi memang tidak, engineer-nya belum banyak ya gitu. Masih tahap development juga. Mungkin dibeli-beli juga kayak gitu ya, karena kita satu grup Jarum ya. Oh iya bener ya, satu grup Jarum ya. Iya bener juga. I see. Terus jadi gimana sekarang kalau kita lihat potensi, sekarang katakanlah engineer masih kurang nih katakanlah ya. Menurut Anda Indonesia bisa nggak mensuplai untuk kebutuhan yang naiknya luar biasa tadi? Kira-kira, silakan.
Aduh, sebenarnya saya ini ya sebagai orang awam juga ya untuk AI ini. Menurut saya mungkin masih agak jauh ya kita kalau misalnya mau ngejar apa yang ada di luar negeri. Ya, Masih agak jauh ya? Iya masih, sayangnya sebenarnya masih agak jauh, tapi memang udah mulai sih. Terutama di ITB, banyak juga yang, karena ITB juga sekarang punya research center untuk AI. Ya. Dan beberapa mahasiswa ITB, dosen ITB itu sudah research di AI sudah mungkin 10 tahun. Gitu, Pak. Oke, kalau tema kita kan, tema besarnya kan human plus tech sama non-impact, ya kan seperti itu ya. Jadi kita tech itu penting banget. Tapi kalau human yang nggak mumpuni kan juga susah ya, kurang lebih seperti itu kita bisa create impact gitu ya. Dan ini kalau saya lihat sementara ini satu, kita perlu banyak IT engineer yang mumpuni seperti itu. Kedua, kita lihat juga perusahaan juga bisa meleverage AI khususnya untuk competitiveness tadi ya. Ketiga, kita lihat pasar juga sudah menuntut itu juga kan, maunya cepet, instant, segera, sekarang ini error free dan sebagainya kan ya, seperti itu ya. Udah gitu harus very human juga ya, nggak mau ngomong sama mesin, tapi mesin yang sangat human juga gitu ya. Kalau melihat seperti ini, apa sih yang sebenarnya diharapkan di masing-masing perusahaan ke depannya yang bisa dilakukan dan diharapkan sebetulnya untuk menghadapi kondisi seperti ini? Silakan. Mas Aci dulu, mau nggak, silakan. Oke, kalau ditanya pendapat saya sendiri ya, menurut saya memang harus ada training sama keputusan dari pihak manajemen. Karena kan source dari keuangan, kita mau hire engineer baru, itu diputusin sama manajemen. Jadi kita perlu sebagai internal kasih masukan ke manajemen, Pak kita perlu ini nambah engineer di sini untuk ngembangin produk kita yang misalnya virtual account atau apa. Soalnya produk kita virtual account itu di hit paling banyak satu Indonesia sebagai banking gitu. Jadi mungkin kita perlu improvement di sana. Terus ada mungkin secara prosedur ya, karena kita pengen SLA kita semakin kecil nih, karena kan kita ingin memberikan pelayanan terbaik tuh pada nasabah. Yaudah itu kita bisa jadikan alasan ke manajemen tuh untuk boleh dong nambah engineer ini di tim ini gitu untuk bantu kita di tim produk juga supaya revenue kita makin naik nih. Karena kalau kita lihat revenue Bank BCA itu hampir dipastikan positif dari tahun ke tahun walaupun secara tidak signifikan ya di laporan keuangan, tapi kita better lah daripada bank-bank lain. Iya, silakan Mbak. Kalau misalnya untuk tadi pertanyaannya mau Pak? Iya, jadi kan kita hadapin situasi seperti ini. Kira-kira apa yang perlu dilakukan oleh perusahaan? Kira-kira. Ya mungkin kayak sama kayak Mas Haci ya. Kayak dari kita juga kita harus sadar kalau misalnya engineer kita itu kita masih butuh latih lagi dan sekarang malah banyak engineer yang mungkin kayak company Indonesia tapi ngambil engineer dari luar negeri gitu kan. Itu menunjukkan kita kurang supply-nya dong? Iya. Atau mungkin ada tapi capability-nya nggak nyampe ke situ, kompetensinya mungkin? Seperti itu ya? Iya, jadi ya mungkin kalau misalnya kita emang benar-benar berarti ini peluang ya sebetulnya buat younger age generation untuk ambil ke bidang ini yang terkait dengan AI segala macam ya? Ya bisa Pak, itu mungkin bagusnya menjadi jurusan baru atau gimana gitu ya. Karena di luar negeri sana udah mulai jadi jurusan baru. Kita tidak bisa lah berkompetisi dengan AI. AI pasti akan lebih pintar dari kita. Nah karena itu standar kita ketika meng-hire orang itu harus ditingkatkan sebenarnya. Karena kita nggak mau misalnya meng-hire orang yang software engineer atau engineer yang dia hanya bisa melakukan basic task atau trivial task yang kemudian sekarang akan digantikan oleh AI. Misalnya dia menulis kode yang simple saja dia sulit gitu ya. Nah itu kan ChatGPT udah bisa gitu sekarang. Nah kita sekarang pengennya ketika kita meng-hire orang, kamu bisa nggak pakai AI? Dan apakah ChatGPT itu membantu kamu dalam menjadi lebih produktif? Kalau iya, nah itu barulah orang-orang yang kita butuhkan. Itu sekarang. Bisa nggak memberikan contoh ya penerapan AI yang akhirnya konkret ya di lapangan yang memberikan value added buat perusahaan dan pada saat yang bersamaan juga memberikan value added ke customer? Silakan Mas Haji. Oke, kalau kita berbicara AI secara general, memang kita ada beberapa produk ya di BCA. Kalau kita lihat itu ada namanya produk Vira. Vira itu asisten chatbot dari BCA. Jadi bisa dipakai di Line Messenger, di WhatsApp dan Telegram kalau nggak salah. Nah itu kita di belakangnya itu ada proses pengolahan data lah untuk
ngejawab misalnya customer nanya A, kita akan jawab B. Nah itu salah satu contoh produk kita ya di Bank BCA gitu. Oke, dan itu menyelesaikan banyak masalah dari customer juga ya? Ya, terutama untuk FAQ ke nasabah, equation Oh gitu. ya, yang udah rutin sekali, yang Ya, itu lagi, repetition seperti itu ya? Mungkin kalau misalnya di e-commerce sendiri yang paling umum pasti dipakai sistem rekomendasi, produk rekomendasi. Oh rekomendasi, kayak gimana? Ceritain, coba gimana? Ya jadi ini kan sebenarnya dataset, makin banyak data yang masuk ke kita, dia semakin pintar kan ya, semakin bisa. Jadi ya semakin banyak user yang pakai, semakin sering juga user pakainya, kita kayaknya jadi semakin pintar juga. Kita jadi bisa ngerekomendasi produk yang emang tepat untuk si customer ini. Jadi mungkin kayak kalau saya seringnya searching misalnya baju wanita atau bumbu masak gitu kan, ini dia udah bisa predik lah ya. Iya, dia jadi udah bisa ngebangun si persona customer ini seperti apa sih gitu. Nah, ya itu sih salah satu yang berasa banget kegunaan AI di e-commerce ya. Mungkin tadi kayak chatbot juga kan, tadinya mungkin kita harus ngebalas customer satu-satu, tapi kayak dengan AI ini sebenarnya chatbot ini nggak selalu ada AI-nya ya sebenarnya. Tapi kalau misalnya udah lebih advance lagi kan, yang chatbot yang dipasangin AI, ya jadinya kayak dia bisa ngebaca, mungkin kayak kalau kalimatnya kita putar-putar, dia kayak tetap ngerti gitu maksud customernya apa nih gitu. Dia malah mungkin mikir kali, lu mau ngerjain gue ya gitu ya. Enggak gitu ya. Oke, aku sekarang nih sama Mas ya, bahwa tadi kita lihat tergantung inputnya juga kan dari AI itu ya. Dia pinter atau tidak tergantung inputnya ya. Tergantung itu data. sebenarnya bisa nggak dijelasin secara sederhana, gimana sih sebenarnya prosesnya secara simpel aja, sehingga mereka tahu bahwa ini inputnya nggak garbage gitu. Karena kan kayak misalkan kayak di ChatGPT misalkan, itu kan tergantung prompternya juga kan ya, seperti itu. ChatGPT itu berhasil mempelajari model bahasa manusia gitu Pak. Iya. Karena dia punya data yang sangat besar, dia adalah model yang menginkorporasi miliaran parameter. Itu nggak bisa lah jalan di laptop kita gitu kan. Nah, ya dari semua data yang di training itu sebenarnya apa yang dia dipelajari oleh ChatGPT adalah bagaimana cara manusia tuh berbicara. Itu jadi language model ya kan, makanya namanya LLM, large language model. Nah, dari situlah dia bisa mengenerate respon dari pertanyaan kita ya, karena dia sudah melihat banyak sekali data dari internet dan setiap saat dia tarik terus kan data dari internet itu. Nah, dari situlah dia bisa mengenerate respon dari pertanyaan kita. Cuma masalahnya dia belum bisa lah untuk berkreasi di luar pattern itu. Jadi dia mencari pattern dari bahasa itu, dari tata bahasa manusia itu, dan dia generate respon berdasarkan pattern itu. Cuma masalahnya kalau kita ingin kreatif kan masalahnya bukan perkara akurasi ya, bukan perkara benar atau salah responnya, tapi menghasilkan sesuatu yang baru. Nah itu yang sulit dari ChatGPT. Oke, sekarang kalau kita lebih jauh lagi, sekarang kita nggak bisa hidup tanpa AI. Semua udah tiap hari urusan sama AI. Urusan bank, urusan beli tiket pesawat, ngerjain PR sekolah, semua urusannya sama itu semuanya. Kira-kira apa sebetulnya ancaman terbesarnya ya secara umum buat masyarakat dengan AI yang begitu gampang diakses, ya kan? Apakah orang makin malas mikir? Apakah mungkin bisa misleading kadang ya, karena kita juga nggak tahu kan seberapa akurat data yang ditampilkan di AI secara umum yang kita bisa akses ya. Itu kira-kira menurut teman-teman sekalian apa nih beast-nya ini buat masyarakat yang perlu kita antisipasi? Silakan. Ya, mungkin kalau secara general ya, betul kata Pak Jeki tadi, itu kan generative AI dia bisa mengembangkan sesuatu tapi belum tentu hasil outputnya benar. Nah itu memang mungkin kalau kita terapkan di kehidupan ya kadang-kadang kita harus berpikir juga ya, ini benar nggak ya yang dibilang ini, karena kadang-kadang itu terlihat meyakinkan ya, tapi sangat meyakinkan. Tapi kita harus punya basic knowledge, at least kita search lagi betul nggak ya yang dibilang gitu. Jadi supaya tidak terjadi misleading gitu. Justru ini yang menjadi masalah kan, karena semua orang gampang percaya sekarang ya. Apalagi di era post-truth kayak gini kan. Wah ini bener nih, lalu jadi viral, jadi ini, jadi macam-macam ya. Beberapa tahun lalu ada satu tokoh Indonesia yang datang ke kantor, ketemu Pak Hermawan juga waktu itu.
Beliau mengatakan gini, ini pertanyaan yang paling kepikiran juga ya. Kenapa ya hal-hal baik itu susah banget diterima masyarakat, ya kan? Ya kan? Kebersihan, antri, segala itu susah banget. Tapi hal-hal yang buruk itu bisa gampang diterima gitu ya. Dengan adanya viral ini, viral itu dan sebagainya. Ini yang mungkin tadi juga menyambung tadi ya. Kalau menurut Mbak apa nih yang perlu kita bisnya apa nih buat secara umum ke masyarakat? Mungkin ya AI ini teknologi ya. Gimana pun kita harus hidup berdampingan ya dengan teknologi. Karena gimana pun teknologi kan berkembang terus. Kita ya kalau kita tetap diam aja kita ketinggalan. Dan kayak ya kita sebagai manusia ya harus antisipasi ya perkembangan teknologi yang ada. Salah satunya dengan AI ini ya kita apalagi generasi muda ya, kita kayak tetap harus update dengan teknologi yang ada. Terus kayak ya mungkin itu sih. Ya, aku ke Mas Sergio ya. Kalau kita lihat kan yang tadi disampaikan itu kan sebetulnya kan tergantung tingkat sofistikasi dari orangnya, pendidikannya, ya kan dia nggak mudah, dia kritis ya kan seperti kan check and recheck dan sebagainya kan. Kalau menurut Anda gimana nih? Apakah kalau kita ke pelosok misalkan, apakah udah siap seperti itu? Ini challenge-nya gimana nih? Bisnya nih gimana nih? Silakan. Kalau kita berbicara di rural areas memang sulit sih Pak. Kita butuhnya di situ mungkin bukan AI yang sifatnya eksplisit atau generatif kayak gini, kayak ChatGPT. Mungkin AI yang sifatnya transparan, yang klasifikasi misalnya fraud detection yang dipakai BCA. Itu kan sudah ada dari zaman dulu kan. Nah itu ya seperti yang saya bilang tadi kan kita sekarang membutuhkan orang dengan standar yang lebih tinggi kan. Orang yang lebih kritis. Karena AI itu bisa benar bisa salah gitu. ChatGPT itu bisa salah. Dia tuh sangat outdated lah informasinya. Jadi kita minta tolong tulisin kode ini dengan kode yang seperti ini versi yang terbaru gitu. Dia tetap tulisin yang lama gitu kan. Nah itu jadi kemampuan critical thinking itu yang mungkin sulit ya didapat untuk orang-orang di rural areas gitu ya. Jadi ya itu sulit juga sebenarnya integrasinya untuk AI ke situ. Tadi kita sudah bicara bisnya ya. Ancaman ini tuh dan sekarang beauty-nya buat masyarakat. Kalau buat perusahaan kita udah lihat tadi ya, ada efisiensi, kemudian kecepatan, macam-macam ya, error free dan sebagainya. Dan itu membuat perusahaan bisa fokus pada hal-hal yang sifatnya lebih value creating, ya kan seperti itu kan. Sekarang beauty-nya nih buat katakanlah customers tadi ya, dan juga mungkin untuk masyarakat. Silakan. Ya mungkin kalau misalnya fokus ke ini ya e-commerce ya misalnya ya. Silakan. Dari tadi produk rekomendasi aja mungkin ya user experience-nya jadi lebih meningkat. Kita jadi kayak bisa target audience customer kita bisa lebih gampang. Jadi kayak mungkin tadinya mungkin kita cuma bisa nge-reach beberapa orang jadi lebih semakin global kan dengan adanya teknologi ataupun AI ini. Gitu sih. Ya, kalau soal privacy gimana ya? Itu kan juga sempat jadi isu ya di beberapa negara ya. Ada tanggapan nggak Mbak? Untuk privacy, ya itu emang tantangan ya untuk kayak nggak cuma apalagi di kita Indonesia. tahu kan di Indonesia nih cyber law-nya karena masih agak ketinggalan juga ya. Ada tanggapan nggak kira-kira? Silakan. Ya, silakan Bapak. Ya itu kalau privacy sih pasti itu tantangan satu dunia ini sih Pak. Sedunia itu ya. Satu dunia ini sih Pak. Dan walaupun memang ChatGPT didesain supaya tidak bisa mengeluarkan data personal, tapi kan kita sebenarnya nggak tahu ya, dia harus bisa mengambil semua data yang ada di internet ini, termasuk data kita yang ada di internet itu, gitu kan. Jadi kalau saya tanya ChatGPT, tolong berikan saya informasi tentang Bapak Jaki Busri, nah dia biasanya nggak mau, gitu kan. Nah itu yang menurut saya sih itu tetap tantangan sih. Kalau dari Mas Sachi gimana? Saya setuju sama Mbak Ulfa sama Mas Sergio. Memang kalau secara security atau perlindungan data privasi ya, itu memang concern ya. Nggak hanya di publik, kita di kantor pun juga mikir-mikir itu mau nerapin. Apalagi di perbankan ya. Iya, itu kan sangat banyak regulasi dari OJK. Kita bisa dapat surat dari BI kalau salah gitu. Nah itu jadi compliance-nya benar-benar kita harus perhatikan. Nah kalau kita lihat kemarin ini ada dalam beberapa kasus kita lihat di media ya, itu ada orang hack data dan sebagainya. Ini gimana kalau kita lihat secara perusahaan mengantisipasinya? Silakan.
Memang kalau perusahaan-perusahaan yang sudah cukup besar, kita memang untuk mengantisipasi hal-hal tersebut, kita memang punya tim security sendiri. Memang kita 24 hours kita monitoring, ini ada breach atau apapun. Nah biasanya kalau di tim kita, memang kita ketika ada nasabah, misalnya viral sesuatu, kita akan langsung cek tuh ke IT kita. Biasanya kita akan direspon sama tim Markom ke nasabah gitu. Jadi memang selalu harus standby sih, apalagi di finansial 24 jam ya. Ya. Oke, gimana Mbak? Ya mungkin sama ya, kita juga punya tim IT yang emang harus standby juga, dan kayak ada tim fraudnya juga yang untuk mengantisipasi kalau misalnya ada masalah privacy dan sebagainya. Kalau misalkan seringkali kan kita dealing sama pelanggan, nggak semuanya juga kadang-kadang memberikan tanggapan yang positif kan ya. Itu udah bagus, udah bener, segala macam, dicari-cari salahnya misalnya, lalu diviralkan dan sebagainya. Ini gimana yang antisipasinya ini? Kan kadang-kadang maaf ya, aku pakai bahasa terang aja, kadang nyebelin juga kayak gitu kan ya. We're trying our best, udah memenuhi prosedur dan segala dicari, habis itu nggak tahu gimana, akhirnya jadi viral dan akhirnya jadi pembicaraan, akhirnya kita dalam tanda kutip capek sekali ya ngurusin satu kebakaran seperti ini. Gimana nih cara mengantisipasi gitu? Atau kalau mau bahasa terangnya gimana buat orang-orang yang berniat nggak baik itu kapok juga gitu lah ya. Gimana kira-kira? Memang ini konteksnya data privacy ya Pak? Iya. Ya memang kalau misalnya yang kayak gitu solusinya memang hanya edukasi sih Pak. Karena memang ini kan hal yang sangat teknis. Jadi misalnya waktu itu ada satu perusahaan besar di Indonesia yang kebocoran data. Di situ dibilang email dan password kita klik ya gitu kan. Tapi password yang muncul, yang tersebar itu hanya hash. Sebenarnya tulisannya di situ hanya hash. Jadi sebenarnya bukan password kita, dan kita nggak bisa buka sebenarnya password itu. Sekalipun kita punya datanya. Walaupun memang emailnya masalah sih, tapi passwordnya nggak bisa gitu. Nah itu kan hanya sebagian orang yang tahu kan. Jadi pasti itu viral gitu. Jadi dan itu bikin orang panik tapi kan ini. Iya pasti akan bikin orang panik. Jadi mau nggak mau memang ya edukasi gitu. Terutama karena memang kalau ditanya bagaimana cara kita menjaga data, keamanan data gitu ya, kita mengikuti best practice security itu aja. Karena pertanyaannya sama persis kayak gimana caranya kita mencegah supaya rumah kita nggak kecolongan. Kan jawabannya ya kamu pasang gembok gitu kan, jangan taruh mobil di luar gitu segala macam. Nah itu best practice itu yang harusnya diedukasi lah ke masyarakat. Terutama karena ini sudah menjadi makin generik kan. Enkripsi itu sudah generik kan, AI itu generik gitu kan. Tapi banyak orang yang nggak tahu. Jadi itu harusnya udah masuk sebenarnya di kurikulum, bahkan mungkin dari SMP. Gitu. Dan edukasi juga dilakukan oleh BCA kalau saya lihat ya. Jadi kadang-kadang kan orang suka kepancing tuh sama yang apa seolah-olah mirip BCA gitu ya. Itu lalu BCA bilang itu hoax dan sebagainya itu ya. Itu bisa nggak ceritain case-nya mungkin yang pernah terjadi yang katakanlah mengedukasi orang supaya nggak terjebak tuh kira-kira. Oke, mungkin untuk detailnya saya sekilas aja ya. Jadi waktu itu pernah ada komplain karena saya sendiri megang produk kartu debit ya di BCA. Ada komplain ke nasabah, kenapa ini nggak bisa transaksi di ATM A. Setelah dicek dia PIN-nya ternyata keblokir, dia salah masukin PIN. Terus dia komplain ke sosial media, terus dari Markom kita kasih jelasin, Bapak Ibu jika ingin melakukan ganti PIN silakan telepon Halo BCA atau datang ke cabang BCA terdekat. Sini ada nih di atas juga. Benar, gitu. Nanti dari tim kita akan membantu tuh, dari teman-teman di customer service BCA dengan senang hati akan membantu, gitu kalau ada salah. Temen saya juga pernah tuh pakai ATM, wah ini nggak keluar duitnya, setelah dicek emang nggak ada duitnya ternyata dia tuh. Benar. Itu nggak boleh komplain yang gitu ya. Harus kerja keras supaya punya duit ya. Kalau dari e-commerce gimana biasanya? Ya setuju sih, mungkin dari edukasi itu penting banget dari sisi kita sebagai orang bisnis ya, misalnya ya emang mau nggak mau kita harus mengedukasi customer juga kan untuk apa yang kayak mungkin bakal terjadi, dan kita juga harus ngebangun tim customer service yang emang benar-benar mumpuni untuk menjelaskan kayak kalau misalnya ada masalah apa mungkin balasnya apa ya seperti itu. Nah ini aku mau tanya sama beliau nih, kan semua edukasi nih. Tapi kita tahu kan orang Indonesia males baca, kan, males suka di skip gitu ya. Maunya yang seru-seru, yang tahu aja sendiri kan ya. Ini gimana nih, kita udah educate, tapi ternyata orangnya nggak baca. Ambil contoh yang klasik aja ya, ini klasik banget zaman dulu lah.
Orang tanda tangan asuransi misalkan, itu nggak dia baca semua kan. Silakan tanda sini, tanda tangan, udah kan itu kan. Males baca gitu ya. Jadi kita kadang sudah educate, maksudnya baik, tapi juga nggak kena. Ini gimana caranya ngeliat situasi seperti ini? Terutama ya kalau asuransi, karena saya juga berpengalaman ya. Oh gitu. Untuk menerima itu ya. Saya juga nggak baca sih Pak sebenarnya istisiarnya. Tapi seseorang yang nawarin saya itu ya, dia menjelaskan, kamu baca aja yang sebelah sini, ini yang saya tahu ini penting buat kamu. Gitu. Jadi sebenarnya edukasi pun juga kita harus belajar bagaimana cara mengedukasi orang. Karena memang nggak bisa disalahin sih Pak kalau orang nggak mau baca. Sebenarnya memang minat baca Indonesia tuh rendah, edukasinya tingkatnya juga rendah juga. Dan memang sudah bagus karena teknologi informasi itu udah mulai masuk di kurikulum bahkan dari SD. Nah, itu dia. Gitu kan. Nah itu. Kalau Anda lihat ke depannya AI ini bakal apa yang bakal dirubah lagi oleh hadirnya AI yang semakin canggih ini ke depannya, khususnya buat Indonesia? Ya sebenarnya dari semua bidang akan berubah sih Pak, terutama dengan generatif AI ini seperti ChatGPT, Midjourney dan segala macam itu dia akan semuanya berubah. Dan harapan saya sih sebetulnya itu masuk lah di kurikulum. Kita akan punya misalnya jurusan khusus AI gitu atau bahkan dari sekolah atau pun paling enggak peminatan khusus paling enggak. Iya, peminatan atau setidaknya udah ada pembicaraan untuk bagaimana sih menggunakan AI secara efektif gitu. Bagaimana supaya kita bisa memberikan AI itu ide kita dan kemudian AI itu menghasilkan sesuatu yang berguna, bukannya yang malah menggantikan kita atau tidak berguna to the point kita harus perbaiki. Karena kita juga bisa ngasih ChatGPT ini tolong dong tulis kode ini atau kita minta Midjourney tolong dong gambarin ini tapi ternyata gambarnya salah, jarinya ada 6 gitu ya misalnya. Nah itu sering banget kan terjadi. Jadi AI itu sangat-sangat bisa salah. Nah itu yang harus dipelajari. Jadi paling nggak ada semacam masuk ke kurikulum peminatan khusus, jurusan khusus dan sebagainya kan. Nah ini aku mau nanya sama pelaku di industri. Kita tahu kan kadang-kadang di Indonesia ini terlepas upaya Mas Menteri yang udah luar biasa, itu seringkali banyak sekali resistensinya ya untuk melakukan perubahan ya. Ada misalkan terminologi baru, nomenklatur baru, waduh ini persetujuannya perlu waktu ya kira-kira 231 tahun misalkan baru disetujuin tuh ya, saking lamanya gitu ya. Jadi kita lihat kan agak ada lagging gitu ya. Saya sih setuju memang harus ada di di mana tuh di kurikulum, diperkenalkan dari awal dan sebagainya. Kalau harapannya pelaku industri gimana nih? Skeptik nggak dengan itu? Atau masih optimis sekali gitu ya? Optimis ya kalau misalnya benar ada ya itu bakal ngebantu industri juga kan untuk nge-hire orang yang emang lebih paham tentang AI ini. Jadi sebetulnya industri bisa memberikan penekanan ke dunia pendidikan ya. Kita perlu orang kayak ini, lu bikin dong. Lu produce orang kayak begitu, kurang lebih begitu. Bisa. Mestinya gitu ya. Gimana Mas Haji? Ya, setuju sama Mbak Ufa juga. Memang harus selain diajarin di kuliah, terkadang juga harus diimplementasikan. Kan sekarang Pak Nadiem ada program yang magang merdeka tuh, kita bisa magang di perusahaan-perusahaan terkenal. Nah itu kita dari ilmu yang didapat di kuliah bisa kita praktekin. Contohnya nanti kita hire anak magang, tolong dong buatin ini, kamu bisa nggak gitu. Nanti kalau itu kamu Merdeka Belajar tuh memang breakthrough tuh. Akhirnya terjadi, padahal udah diomonginnya udah dari kapan-kapan tuh kan. Bener. Akhirnya terjadi tuh. Gitu. Jadi memang lebih efektif jika di teman-teman di kuliah nanti dicemplungin nih di perusahaan-perusahaan besar. Oh kita bisa apply AI ke produk mana aja gitu. Iya mungkin bahkan di semua jurusan tadi Mas ya. Mungkin ya di akuntansi, di semua harus kenal dulu tuh ya. Akuntansi, marketing ya kan. Bahkan mungkin di ilmu hukum mungkin, ya kan? Itu juga mungkin perlu kenal AI ini gimana. Bisa. Semestinya itu ya, jadi kayak semacam apa ya, kayak mata kuliah dasar malah mungkin ya, seperti ini. Oke, sebelum kita ke Q&A, ada yang mau nanya mungkin siap-siap? Ada mau nanya? Ada? Siapa yang mau nanya? Sebelum nanti kita langsung ke, oh ya ini silakan, langsung aja ke situ. Bisa mic-nya dari situ, kita langsung tanya jawab nggak apa-apa ya? Oke, setelah ini kita langsung ke Pak Utajulu untuk memberikan opinionnya. Silakan mic-nya. Perkenalan siapa, lalu pertanyaannya apa, lalu kepada siapa? Ya, silakan. Belum nyala ya? Belum nyala mic-nya tuh, bisa nyalain?
Ah itu dia. Oke, silakan. Sebelumnya selamat siang, perkenalkan saya Bagus Hadian. Saya adalah community manager dari komunitas AI terbesar di Indonesia, AICO. Tepuk tangan dulu dong. Terima kasih. Terima kasih lu udah hadir Mas. Terima kasih sudah diberi kesempatan juga untuk AICO bisa hadir di Jakarta Marketing Week. Pertanyaan dari saya simple, kami selaku komunitas sendiri, kami pengguna bukan pembuat ya, sekali lagi AICO adalah komunitas pengguna AI, di mana kami tuh sangat concern sekali dengan beberapa bidang yang seperti sudah di-mention tadi akan hilang dengan adanya AI. Apalagi melihat progresifnya AI dari kita dari ngomong ke tahun bahkan bulan sampai minggu itu sekarang sangat cepat sekali gitu loh. Mungkin dari masing-masing speaker sendiri bisa memberikan insight-nya apakah ke depannya mungkin dari sektor software developer, terus juga dari e-commerce dan juga dari perbankan, apakah implementasi AI itu akan membuat ladang pekerjaan baru untuk mungkin sebagai prompt engineer ataupun mungkin sebagai AI specialist banking, AI specialist, terus juga sebagai AI e-commerce specialist atau mungkin coding prompting engineer khusus untuk coding seperti itu. Apakah dari masing-masing sektor ini memiliki insight mengenai lapangan pekerjaan seperti itu? Oke, terima kasih Mas Bagus pertanyaan. Yes. Saya mulai dari Mas Sergio ya, silakan Mas. Ya, kekhawatirannya berarti sama ya kayak saya. Sama kita ini software engineer, kita yang membuat AI, tapi terus AI menggantikan kita masa. Iya kan? Jeruk makan jeruk. Ya, gitu kan. Tapi kalau menurut saya di waktu dekat, saya sebagai software engineer kita ya, Mbak juga sebagai software engineer, kita tidak perlu khawatir sih Pak. Karena bahkan saya nanya ChatGPT apakah kamu akan menggantikan saya, dia bilang katanya enggak. Karena saya didesain bukan untuk menggantikan kamu, saya didesain untuk menjadi bantuan untuk kamu. Gitu. Jadi benar, ChatGPT tanya apakah Anda menggantikan saya, dia bilang enggak. Ya, saya harusnya ada pertanyaan lanjutan. Itu siapa prompternya gitu kali ya? Iya. enggak silakan. Kan? Jadi ya balik lagi ke tadi, bukannya kita akan digantikan, tapi standar kualitasnya itu meningkat. Exactly. Gitu. Karena memang teknologi jadi semakin bagus gitu kan. Jadi mau nggak mau juga. Kita evolve juga iya, ya. Begitu ada internet juga kan ya standarnya meningkat semua gitu. Begitu ada Microsoft Excel, kita pengen akuntan, kita pengen statistician yang bisa pakai Microsoft Excel. Kita nggak pengen mereka yang nggak bisa pakai laptop gitu kan, nggak bisa pakai komputer. Gitu. Jadi yang harus di-concern adalah apakah saya itu tidak bisa saya tidak bisa bersaing dengan ChatGPT gitu. Ketika ChatGPT, tolong dong kamu tulis kode untuk mensortir list of numbers ini gitu kan. Saya ngerti algoritma ini, tapi saya malas mikir. Nggak apa-apa gitu kan, saya bisa pakai ChatGPT. Tapi apa jadinya kalau saya nggak ngerti bahkan algoritma ini? Nah saya akan tergantikan dengan AI. Saya mau nambahin dikit ya, pernah waktu itu saya bicara sama beberapa guru, dosen dan sebagainya. Mereka nggak khawatir kehilangan pekerjaan sebagai dosen, sebagai guru. Menurut mereka yang hilang adalah dosen atau guru yang nggak ngerti teknologi. Betul. Tapi dosen atau guru yang update terus teknologi itu akan still exist. Itu yang saya pernah pelajari juga. Terima kasih Mas Sergio. Gimana Mbak? Ya setuju sih sama Mas Sergio. Sebenarnya kayak kita nggak harus takut banget ya, karena mungkin dengan adanya AI ini kalau untuk sekarang lebih ke mangkas pekerjaan-pekerjaan yang lebih ke manual gitu ya, yang kayak ngetik. Tapi sekarang kita jadinya lebih butuh expert yang kayak mungkin kayak jadi ada pekerjaan baru kayak data scientist dulu nggak ada kan pekerjaan data scientist, machine learning engineer dulu nggak ada. Ya mungkin jadinya kayak ada pekerjaan lapangan yang baru tapi ya emang jadinya lebih harus expert gitu. Iya. Jadi setelah kalau kita lihat yang tidak terlalu ada value added-nya digantiin mesin nggak apa-apa deh AI ya kan. Tapi akan timbul pekerjaan yang lebih strategis yang benar-benar perlu daya pikir manusia yang belum ada dalam AI itu sendiri mungkin gitu ya. Mas Haji. Ya, setuju banget sama Mas Sergio sama Mbak Upa juga. Memang karyawan memang perlu di training ya kalau di lingkungan kantor. Tapi memang tidak sampai se-advance ketika kita melakukan bisnis strategi. Itu nggak bisa karena ketika kita mau ngembangin produk, bisnis strategi itu kita nggak bisa hanya dengan tanya ChatGPT. Kita lihat dong kondisi real di lapangan karena Indonesia kan besar, nggak hanya lingkup di Pulau Jawa saja.
Terus kita juga consumer perbankan satu Indonesia, jadi literasinya beda-beda nih. Jadi memang harus lebih ke shifting ke hal-hal yang fokusnya strategik ya. Kalau ini menarik nih, karena terus terang aja dulu kan soal IT, AI itu enabler lah gitu ya statusnya ya. Tapi sekarang sudah harus menjadi bagian dari pemikiran strategis dari para pimpinan perusahaan ya. Jadi agenda strategisnya juga. Tanpa itu mereka juga akan survive in the long run. Oke, terima kasih banyak. Tepuk tangan dong buat para narasumber kita. Ada satu lagi pertanyaan mungkin? Silakan sebelum saya menuju ke observer opinion. Ya, di belakang. Siapa? Oh ya, silakan. Silakan perkenalkan diri, pertanyaannya apa, ditujukan kepada siapa? Oke, terima kasih. Selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan saya Robi, Business Development dari CM Labs, di mana kami bergerak di bidang startup khususnya di SEO. Dan mungkin ini juga jadi isu ya untuk AI ini, terutama di bidang kami di SEO ini juga, karena memang sangat sensitif ya. Cuma untuk pertanyaan kali ini lebih untuk ke Pak Sachi, di mana untuk terkait keamanan sih, untuk terutama di sektor big industry seperti perbankan, di mana untuk AI seperti yang kita tahu semua orang kan bisa bertanya ya, bebas bertanya. Bagaimana dari sisi perbankan atau perusahaan ini menghadapi pertanyaan-pertanyaan sensitif yang menyangkut data keamanan nasabah sih. Seperti itu sih. Thank you. Terima kasih. Silakan Mas Sachi langsung aja. Ya, thank you Mas. Jadi memang kalau di perbankan kan kita banyak ke regulasi, dan salah satu regulasi itu kalau Masnya pernah dengar UU, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Itu hampir semua perbankan di Indonesia menerapkan Undang-Undang PDP yang kita bilang. Dan kita juga dalam merancang undang-undang atau mengaplikasikan undang-undang itu, kita di perbankan masing-masing ada tim risk management namanya. Jadi memang ketika kita mau ngembangin suatu produk, apalagi mungkin akan berkaitan dengan AI, kita akan minta masukan tuh dari tim risk management, dari tim grup hukum dan legal, karena kita harus memastikan nih, ini sesuai regulasi OJK, regulasi Bank Indonesia, atau Asosiasi Perbankan Indonesia, ini boleh nggak kita keluarkan produk ini. Nah, terus dari dari sisi legal, oke, secara tim compliance, dia akan menghitung tuh teman-teman di compliance, ini bisa nggak ya kalau kira-kira kita launching dengan apa impact-nya nanti. Nah itu nanti semua kita akan kolaborasi. Jadi memang ketika kita mengembangkan suatu produk itu nggak hanya satu tim doang tuh, kita kolaborasi antara tim di legal, di biasanya berapa lama tuh Mas Sachi? Dari panjang, start sampai sini, tipikal lah kira-kira? Panjang. 6 bulan, setahun? Contohnya aja pay letter. Dulu itu perbankan tidak boleh mengeluarkan pay letter, hanya startup. Karena secara regulasi itu perbankan belum bisa waktu itu. Tapi ketika teman-teman di Bank Mandiri dan bank lainnya juga mengeluarkan pay letter, akhirnya ya udah kita coba diskusi dengan BI dan teman-teman, akhirnya kita bisa muncul BCA pay letter sekarang. Berapa lama tuh dari pengembangan sampai launch? Lumayan. Ada 6 bulan mungkin, setahun? Oh lebih. Wow, kerja nggak kebayang saya terus terang aja. Ya, benar, nggak sesimpel itu sih. Nggak sesederhana itu ya. Oke, semoga terjawab ya Mas Bobi ya. Oke, mungkin sebelum ada pertanyaan lagi, saya ingin mengundang observer kita. Beliau adalah Bapak Dr. Sahat Hutajulu, Faculty Member SBM ITB School of Business Management Institut Teknologi Bandung. Kita berikan tepuk tangan untuk beliau, Pak Sahat. Silakan Pak, di atas panggung aja Pak. Ya. Ini harus ada dari ITB-nya supaya sah ini ya. Karena ini acara SBM ITB juga. Silakan Prof. Jadi langsung nih? Ya. Oke. Sebenarnya saya nggak pengennya minta waktu banyak sih sebenarnya. Karena banyak banget yang kita bisa kita omongin nih soal AI ini. Terutama generative AI. Jadi gini Pak Jeki. Maaf ya kalau agak lama sedikit. Saya coba ngukur deh sebisa mungkin. Silakan. Bapak AI di dunia ini itu dulu banyak yang menggadang-gadang itu Bapak Alan Turing. Nah, pernah nonton filmnya? Nah, Alan Turing itu tahun 1950 ngeluarin paper, artikel. Dia bilang nanti komputer akan bisa melawan manusia dalam bermain chess, bermain catur. Catur ya kan?
komputer akan bisa melakukan apa yang dilakukan sama manusia gitu kan. 6 tahun dari situ ada forum teknologi. Keluarlah pertama kali yang namanya terminologi AI, Artificial Intelligence gitu kan ya. Tahun 1960 pertama kali juga dibuat generatif AI. Dulu bentuknya adalah chatbot. Cuma zaman dulu itu nggak seperti sekarang lah. Komputer juga masih lamban, orang nggak terlalu suka pakai chatbot, mending telepon zaman dulu. Tapi tahun 1956 itu pertama kalinya ditemukan transistor juga, bukan pertama kali, tapi penemu transistor mendapatkan Nobel. Jadi kecepatan pembangunan software AI plus kecepatan pembangunan computing itu bersamaan. Memuncaknya adalah tahun 2018, 2020, 2022. Pada saat itu kita pertama kali menemukan namanya GPT-3. Nah GPT-3 itu neuronnya, parameters neuron, nanti saya ceritakan ya. Parameters neuronnya itu masih millions ya, jutaan gitu. Ketika udah di GPT-4 udah miliaran. Nah neuronsnya manusia itu triliunan. Jadi ada kemungkinan kalau GPT-5, GPT-6 bisa jadi sama dengan manusia gitu kan ya. Nah pada saat 2022 lah pertama kali itu keluar namanya generatif AI. Generatif AI itu adalah tipe AI yang khusus untuk menyatakan AI yang bukan prediktif ataupun AI yang bukan mengeluarkan computing angka gitu. Tapi dia jenisnya adalah mengeluarkan either text, either image atau video gitu. Jadi dia mengenerate sesuatu. Bagaimana cara mengenerate-nya itu? Dia punya 2 enabler Pak. Ada 2 enabler. Yang pertama adalah large language model. Nah itu yang tadi sudah dijelaskan sama Pak Sergio gitu. Jadi di GPT-4, jadi si engineer itu mentrain si GPT-nya. Cara ngetrainnya gimana? Ngetrainnya adalah ada kalimat. Pertama dia masukin seluruh data dari banyak buku. Kita banyak banget lah dia belajar mengenai kalimat-kalimat. Nah yang dilakukan sama engineer adalah kalimat tersebut ada satu kata yang dicabut. Ada satu kata yang diambil. Kemudian dia bisa memprediksi nggak gitu. Itu dilatih selama berbulan-bulan dengan menggunakan si large language models itu. Lah large language models itu menggunakan cara kerja yang sama dengan otak manusia gitu. Otak manusia itu adalah terdiri dari neuron-neuron. Mungkin pernah lihat kontennya ya, ketika manusia belajar sesuatu, itu neuronnya terhubung dengan neuron yang lain gitu. Jadi ada neuron yang terhubung dengan neuron yang lain ketika kita mempelajari sesuatu secara auditori ataupun secara kinestetik gitu kan. Kemudian hal itulah yang sama di copy persis lah, mirip dengan apa yang dilakukan sama si large language models itu. Jadi itu ada berbagai macam layer, pokoknya banyak sekali hubungan-hubungan antara parameter itu. Gitu. Nah itulah salah satunya yang mengenabler si generatif AI ini. Selanjutnya adalah yang mengenabler adalah natural language processing, NLP. Bagaimana ketika ada prompter, dia ngerti bahasa aslinya manusia, mau bahasa Betawi kayak, mau bahasa Inggris kayak, mau bahasa apa dia bisa ngerti. Nah kedua enabler itulah yang akhirnya membuat si generatif AI ini booming. Gitu. Tahun 2018, 2022 apalagi, ketika mulai banyak software engineer atau software company yang membuat ya konten-konten lucu-lucu aja gitu. Masukin prompter keluar image, masukin prompter keluar video gitu kan. Tapi itu jadi booming. Nah itu tahun 1960-an nggak bisa Pak, karena waktu saat itu transistor juga masih lemah lah, masih lambat gitu, terbatas lah. Sekarang semuanya jadi bisa karena teknologinya sekarang sudah mumpuni gitu kan ya. Nah sekarang pertanyaannya apa? Penggunaan AI itu buat apa sih? Banyak sekali generatif AI ya. Yang pasti adalah 1 teks, 2 audio, 3 video, coding, pokoknya segala sesuatu yang dia bisa mengenerate something. Ya. Untuk teks nih banyak lah, tadi yang Pak Sashi bilang ada deskripsi, email gitu kan ya, atau Pak Sergio bilang ada kode, chatbot gitu segala macam. Untuk image sekarang gampang lah bikin produk itu bisa menggunakan image. Atau bahkan kalau pernah lihat ya kontennya ada
apa namanya persona yang dibangun sama brand di Prancis kalau saya tidak salah, itu followersnya sampai 60.000 ya di Instagram ya. Sampai banyak tuh apa namanya selebritis dunia mencoba menchat dia. Padahal dia nggak pernah ada, dia hanya persona gitu. Dia dibangun oleh AI, tapi dia untuk mempasarkan produk-produk fashionnya dan itu berhasil gitu. Atau video sekarang banyak berita-berita itu nggak perlu lagi di shoot pakai kamera, tapi udah bangun pakai AI aja gitu. Nah tapi video yang di lapangannya itu biasanya real gitu. Nah banyak sekali lah pokoknya penggunaan AI. Terus kalau kita ngomongin masalah beauty and the beast, beauty-nya kedepannya itu harapannya si AI ini bisa untuk kesehatan terutama. Karena dia harusnya bisa mendiagnosa, ya digadang-gadang mendiagnosa 98% lebih bagus daripada dokter yang cuma berapa 80% misalnya ketepatan diagnosanya. Atau ketika dia membuat formula obat-obat baru atau vaksin-vaksin baru. Nah itulah ke arah sana positifnya. Atau juga untuk mengentaskan kemiskinan atau edukasi. Edukasi sekarang pakai AI luar biasa. Di Cina saya pernah lihat kontennya itu, wah pokoknya asik lah sekarang belajar pakai AI. Nggak kayak kita dulu Pak, masih kertas-kertas ya. Iya, the whole impact gitu. Terus beast-nya apa? Tadi misleading. Nah AI ini ya nggak pintar-pintar amat. Seperti yang dibilang Pak Sergio tadi, nggak pintar-pintar amat. Jadi harus ada tetap orang yang akan mengguard apakah konten yang di-generate itu apakah benar atau enggak. Nah at least itulah penambahan pekerjaan barunya gitu. Jadi adalah orang yang harus memvalidasi si AI ini karena memang dia belum pintar-pintar banget. Terus yang selanjutnya adalah plagiarism. Karena AI itu sebenarnya cuma mengcopy pekerjaan orang gitu. Nah itulah yang juga menjadi, karena saya pendidik juga ya, itu saya paling anti tuh sama kalau dia pakai AI untuk belajar oke. Tapi kalau ada mahasiswa pakai AI terus disubmit ke saya, wah saya marah. Bisa saya tidak luluskan gitu. Iya bisa, dan sekarang Turnitin itu udah bisa cek plagiarismnya dan juga AI-nya gitu. Jadi mahasiswa saya hati-hati, nanti saya laporkan. Nah banyak sekali sebenarnya misleading-nya, data privacy juga gitu kan. Itu isu utama juga data privacy. Isu juga ya? Data privacy dan memang sebelum AI juga udah ada gitu kan ya. Tadi kita udah bahas mengenai manfaat customer, tadi chatbot segala macam, dampak AI, administrasi atau it's just a tool itu banyak lah. Tapi sebenarnya gini, ada dua kubu sekarang, dua kutub. Kutub yang satu Pak, itu namanya fear of AI, takut dia. Takut kalau, wah gue bakal digantiin AI nih, gitu kan ya. Kubu yang lain sangat entusias. Gitu justru kan, bahagia ya? Justru bahagia, wah AI nih gue bisa ngurangin cost segala macem. Nah both of them are not correct. At least dari kami sisi industri dan pengajar bisnis ya. Yang benar adalah yang di tengah-tengah. It's always in the middle gitu kan ya. Jadi kita harus percaya juga bahwa ada pekerjaan-pekerjaan yang akan hilang. Tapi kita harus percaya juga bahwa AI akan menciptakan sesuatu yang baru dengan kualitas yang baru. Gitu. And we should be in the middle. Maksudnya kita juga harus fear akan AI, tapi jangan segitunya. Tapi kita juga harus entusias akan AI, tapi ya secukupnya. Gitu. Jadi kita harus in the middle, gitu kan ya. Terus kemudian nanti ke depannya company itu bakal seperti apa sih menggunakan AI? Industri ya. Jadi ada 3 tipe nih menurut si Direktur Research-nya IBM Pak. Yang pertama adalah kita pakai yang sudah ada, misalnya ke Canva lah, kita langsung pakai ke software-software yang gratis atau yang bayarnya murah meriah. Kita langsung pakai keluarin video, kita pakai langsung keluarin website, itu bisa. Tapi yang tipe kedua adalah menggunakan API. Jadi perusahaan kita akan connect misalnya ke API-nya OpenAI GPT-4 gitu. Kita pakai API, kita pakai database-nya mereka gitu kan. Itu bisa juga. Tapi both of that configuration, keduanya sebenarnya kedepannya tidak akan mengeluarkan your competitive advantage gitu. Karena satu, kalau kita pakai Canva, semua orang pakai Canva. Kalau kita pakai API ke arah GPT-4, iya, nanti semua orang akan pakai ke sana. Nah sekarang kedepannya tuh trennya adalah nanti si perusahaan
teknologi seperti IBM, HP akan menyediakan platform untuk si perusahaan-perusahaan membuat AI-nya sendiri. Nanti si engineer-nya harus mentrain sendiri selama beberapa bulan mesin AI-nya, ya si generative AI-nya, si LLM model itu ditrain sama dia berbulan-bulan menggunakan data sendiri. Nah pada saat itulah si data privacy harus dipikirkan. Karena pada saat mentrain si mesin itu, disitulah harusnya si engineer itu sangat mengerti tentang data privacy. Mana-mana data yang perlu dikeluarkan, mana-mana data yang tidak diperkeluarkan. Sama seperti GPT-4 Pak. Nah pada saat engineer OpenAI itu mentrain si GPT-4, itu, aduh saya udah kelamaan ya, maaf ya. Pada saat mentrain GPT-4, itu mereka mentrain tidak boleh ada data privacy yang dilanggar atau hal sensitif yang dilanggar. Makanya kalau kita nanya ke GPT itu dia kadang misalnya bagaimana cara merampok bank gitu ya. Dia akan jawabnya itu embedded di situ berarti. Embedded di situ. Embedded. Nah, GPT itu sebenarnya singkatannya adalah G generatif, P itu pre-train. Jadi si mesin itu adalah di-train dulu walaupun nanti dia akan belajar sendiri dari yang baru ya, unsupervised itulah. T-nya adalah transformer which is tadi si neural networks itu ya. Nah, sampai lupa saya udah sampai mana tadi. Nah, si platform itu nantilah yang akan menjadi kedepannya. Makanya pada saat itu ketika kita Indonesia sebagai suatu negara, industri udah mulai banyak yang menggunakan platform itu, artinya kita butuh knowledge. Knowledge-nya bisa datang dari mana ya? Kita bisa belajar sendiri dari YouTube atau kita transfer knowledge dari luar, misalkan engineer-nya IBM atau HP datang ke Indonesia ngajarin Indonesia, biasanya gitulah kalau transfer knowledge ya. Transfer knowledge, kemudian kita membangun knowledge kita sendiri di Indonesia mengenai si AI tersebut. Ada tiga entitas yang paling bertanggung jawab untuk transfer knowledge suatu teknologi Pak. Yang pertama tadi industri, bisa menggunakan tadi si platform tadi. Yang kedua adalah edukasi, tadi sudah dibahas, universitas. Nah sebenarnya kalau misalnya Bapak startup nih sekarang udah banyak yang mulai nih, misalnya coding for kids. Nah silakan, saya sangat berharap kalau ada Bapak Ibu yang anaknya mungkin daripada main handphone terus, tolong didaftarkan lah. Diajarin coding aja. Diajarin coding dari kecil gitu. Coding bikin game gitu. Itu penting sekali sebenarnya gitu untuk tumbuh kembangnya mereka. Yang satu lagi adalah government ya. Jadi ada edukasi ya, badan-badan edukasi, industri dan government. Government nanti bikin policy-nya, sistemnya, termasuk juga mereka kadang terjun langsung untuk ke area-area yang remote area gitu. Jadi kesimpulannya menurut saya AI ya kita tadi di tengah-tengah. Kita jangan terlalu beauty, nggak usah terlalu beast juga. Kita in the middle lah, karena we need to aware of AI. Kira-kira seperti itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan dong buat Dr. Saad Huta-Julu. Terima kasih, ini komentarnya me-wrap up semuanya ya. Dan tadi yang mungkin pernah dengar Alan Turing, itu beliau adalah yang memecahkan enigmanya Jerman kalau nggak salah. Jadi Enigma itu adalah mesin rahasia komunikasinya Jerman, dipecahkan oleh si Alan Turing dan timnya kecil kalau nggak salah, itu cuma berapa orang tuh ya. Kemudian tadi kalau kita lihat mengenai, beliau mengatakan ya teknologinya belum mumpuni. Sebagai gambaran, waktu Neil Armstrong mendarat di bulan, itu kekuatan komputasi yang digunakan untuk mengirim dia ke bulan tidak lebih besar dari laptop yang kita pakai sekarang. Ngirim orang ke bulan waktu itu, saking kecil waktu itu ya kemampuannya. Kemudian satu lagi, ini terkait dengan plagiarism, saya nulis buku dengan Pak Hermawan, ngirim ke Wiley ya, publishernya ya. Itu baru saya berani kirim kalau plagiarismnya 0%. Baru dikirim. Kalau enggak itu malu-maluin Indonesia deh, terus terang aja, 0%. Mereka nggak menyaratkan, kita mensyaratkan sendiri. So we put 0% plagiarism, baru dikirim. Ada 1% dicari gimana bikinnya, 0. Jadi itu takut dulu, karena apa? Itu kontraknya ketat sekali. Dan menarik, kontrak terakhir dengan Wiley, ini menyambung Pak Saad tadi, itu ada satu klausul yang menyampaikan, kalau Anda bertanya ini menggunakan ChatGPT, tolong sebutkan pertanyaannya apa dan kapan ditanyakan. Itu harus sekarang.
itu menjadi bagian dari kontrak dengan penerbit. Untuk tadi menjawab mengantisipasi plagiarisme dan sebagainya. Jadi tetap at the end of the day, integritas, kejujuran itu penting sekali. Terutama di pendidikan tinggi dan sebagainya. Tepuk tangan untuk Pak Sahat, Hutajulu, terima kasih banyak. Tetap di panggung Pak, saya mau ada token operation. Terima kasih buat narasumber kita, Jack, Mas Sergio. Oh ya, silakan Pak Hermawan. Silakan. Jadi nanti Pak Sahat ini mesti diminta untuk jadi narasumbernya buku saya berikutnya. 2 buku yang nanti akan terbit 13 Agustus sama Jackie itu Reimagining Operational Excellence. Itu sudah selesai lah. Sudah tinggal tadi yang diceritain itu tadi. Tapi berikutnya ini Marketing 7.0. AI for Impact. Tak kasih judul subtitlenya AI for Impact dan sudah disetujui juga. Itu terbitnya 2026. Nah tadi iseng-iseng aku minta dia ini. Dia ini saben tahun datang ke Jakarta Marketing Week. Bawa teman-temannya ini. Nah ini anaknya temen. Coba cari bagaimana caranya beli ganja di Indonesia. Oh enggak mau jawab dia. Illegal. Bagaimana cari bahan peledak di oh enggak bisa. Bagus itu. Nah tapi sekarang kalau AI yang di Netflix gampang-gampang karena aku enggak ngerti terlalu banyak. Jadi aku belajar ya Pak Sahat. Kalau kita seneng film horor, dikasih film horor terus itu rekomendasinya, betul enggak? Kalau kita seneng beli coklat, dikasih coklat terus, enggak sehat kan itu. Iya toh, kapan AI ini bisa etik? Bisa jujur itu tadi. Kalau Philip Kotler kan bilang perlu di marketing sekarang ini. Di marketing, tak kasih contoh ya, Uniqlo, aku ini pakai celana Uniqlo semua. Dia bikin satu studio supaya orang tidak terlalu membeli terlalu banyak. Padahal dia jualan pakaian. Gimana ini? Karena pakaian terlalu banyak itu tidak impactful. Karena jadi sampah. Itu gimana itu? Kok tadi kan bagaimana user experience supaya bagus, supaya utangnya lebih banyak sama bank. Pay later, habis itu tidak bisa bayar gimana? Pinjol nanti. Iya toh? Beli sesuatu, beli. Soft engineer tidak peduli dia. Pokoknya yang lebih bagus untuk, makanya kalau kita ada beda antara sustainability sama impact. Nah ini hari ini human plus tech for impact itu artinya human itu harus mengkontrol tetap pada teknologi. Jangan sampai teknologi itu mengumbar sesuatu consumerism. Consumerism itu membuat supaya orang membeli barang-barang yang tidak perlu lebih banyak. Tapi profit. Perusahaan profit, nah itu nanti akan datang pada suatu saat timingnya perusahaan-perusahaan yang mengutamakan profit untuk yang tidak jelas itu repot. Nah Jarum mesti hati-hati itu, ya toh. Sorry loh, aku kenal juga Pak Hartono ya temenku ya. Tapi kenapa sekarang kok Prayogo Pangestu sementara menjadi orang terkaya di Indonesia? Aku waktu CEO-nya Microsoft itu datang siapa? Satya Nadella, aku tetap salah satu yang diundang ketemu sama CEO-nya ini yang Barito ini, tapi yang bagian renewable energy. Kenapa Pak? Kok aku bisa naik katanya? Loh ya karena itu impact-nya bagus. Tapi kenapa kok holdingnya enggak naik-naik? Ya karena holdingnya campuran kan. Kalau aku melihatnya gitu. Nah, Sandi Pak Sahat ini mesti jadi narasumber kita ini. Ya, saya nulisnya sama Jackie sama Iwan itu nanti. Jadi ada 2 stream kalau di kita. Ya, jadi harapannya supaya AI ini makin maju sehingga membatasi diri sendiri. Jangan nunggu peraturan. Kalau nunggu peraturan, data privacy ada aturannya apa enggak? Aturan itu ketinggalan selalu karena aturan itu kan kompromi politik sebetulnya. Kompromi politik sebetulnya. Iya toh, kompromi politik. Politiknya mau kemana? Nah, tapi kalau etik itu lain. Ya toh. Jadi sekarang kapan AI itu punya etik gitu? Nah, ini kan manusia juga. Nah, kalau bisa manusia itu bisa membatasi perkembangan AI. Enggak tahu nanti GPT 7 atau berapa. Itu jangan makin cepat terus, makin cepat tapi menjerumuskan orang untuk mengkonsumsi sesuatu yang enggak baik kan enggak bagus. Ya, kalau beli-beli terus kena pinjol kan repot ya toh. Loh iya toh, akhirnya nggak bisa bayar pay later itu kayak travel agent itu. Ayo pergi ke sini,
Anak sekarang itu berani pergi dulu bayarnya belakangan nih. Kalau dulu kan enggak punya duit ya enggak pergi. Sekarang itu begitu bebasnya. Nah itu karena AI juga. Orang ini seneng Turki, hantem terus. Daerah Middle East itu. Sebetulnya mesti denaturalisir. Kamu ini sudah terlalu banyak travel agent ini. Sudah terlalu banyak, jangan travel meditasi sana loh. Nah itu kan enggak ada itu wasiatnya kayak gitu. Ya, jadi ini pendapat saya aja. Jangan mengacaukan diskusi ini. Diskusi ini biar berjalan. Aku enggak mau ngaco ini, cuma aku punya pendapat M7.0 itu. AI politik. Tolong dibantu Pak Sahat ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Hermawan. Tepuk tangan buat Pak Hermawan, Pak Sahat juga Mas Sachi, kemudian Mbak Khalisah dan juga Mas Sergio. Sekarang saya ingin menyerahkan token of appreciation pada narasumber kita. Ini kita minta dibantu oleh rekan kita si robot yang cakep ini. Di Jakarta Marketing Week Tech Day, tema kita kali ini sertifikat apresiasi diantarkan oleh Robot Gayatri dari RoboPark. Robot Gayatri berfungsi untuk melestarikan lingkungan dan juga memiliki fungsi branding lainnya untuk display iklan dan makanan, penyerahan toga, dan lain-lain. Oke, sertifikat kepada para panelis dan juga kepada observer kita akan diserahkan oleh Bapak Dr. Jeki Masri dengan sertifikat diantarkan oleh Robot Gayatri. Kepada Pak Sahat dulu nih. Thank you. Berikutnya ke Pak Sachi, Hongo. Thank you Pak ya. Berikutnya ke Mas Sergio. Terima kasih banyak sudah jadi narasumber. Oh iya, bukunya kalian. Terima kasih. Dan last but not least pada Mbak Khalisah ya. Terima kasih, kita foto bersama ya. Pak Sahat di tengah nih. Saya paling pinggir. Silakan Pak, tengah Pak. Pak. Ya. Mbak Khalisah sama Mas Sachi itu, Mas Sergio di sini. Ya. Satu, dua, tiga. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih banyak para narasumber kita. Tepuk tangan dong Indra buat mereka, buat beliau-beliau ini. Dan terima kasih sudah mengikuti sesi ini. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Lebih kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali ke MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. The beauty and the beast of generative AI implication on businesses. Ini adalah sesi kita. Rekan-rekan sekalian tetap meramaikan Jakarta Marketing Week Day 2. Tech Day dan sesi-sesi menarik lainnya di Jakarta Marketing Week sampai dengan tanggal 19 Mei 2024. Setelah ini ada penghargaan dari Marketeers untuk brand pilihan Gen Z di tahun 2024 dalam Marketeers Youth Choice Award sesaat lagi di Grand Atrium Kota Kasablanka. Silakan juga rekan-rekan untuk mengunjungi booth Jakarta Marketing Week yang ada di Grand Atrium dan yang ada juga booth-booth di Fashion Avenue. Saya Tasya undur diri, sampai jumpa dan selamat menyaksikan rangkaian berikutnya di Jakarta Marketing Week.